If we have that in mind, rather than thinking that adolescence is all about getting good grades, we will be setting our children up for a fulfilling and meaningful life, rather than a fearful but well-measured one. David Williams. Selamat datang di podcast Ngotak. Selamat datang, gue Raka. Gue Fatur. Ketemu lagi dengan kita berdua ngobrol-ngobrol dengan topik yang menarik yang semoga bisa banget memberi insight bagi kalian pendengar setiap podcast Ngotak. Nah, kemudian kami ucapkan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah setia ya mendengarkan kami dari season pertama sampai sekarang sudah ada di season kedua. Wow, kita banyak ya. Banyak. Buat kalian yang mau mengenal lebih dekat dengan podcast Ngotak nih dengan kita berdua, pantengin terus episode-episode seru kita di kanal Spotify. Kita juga ada di Instagram dengan akun podcast.ngotak. Follow kita dan DM buat tanya-tanya seputar topik yang udah kita bahas atau yang bakalan kita bahas. Biasanya kita suka ada clue-cluenya di Instagram. Betul banget. Kemudian mungkin bicara langsung aja ya. Hari ini kita mau ngobrolin apa? Nah, hari ini kita kedatangan narasumber. Oke. Narasumbernya ini bernama Ibu Sani Budiantini Hermawan. Halo Ibu. Halo Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, nih untuk teman-teman sebagai informasi, Bu Sani ini adalah seorang psikolog anak dan keluarga, betul ya Bu? Ya. Betul. Kemudian beliau juga merupakan direktur Lembaga Psikologi Daya Insani. Kemudian kalau kita lihat di Instagramnya beliau, banyak sekali tuh postingan-postingan yang beliau menjadi narasumber di televisi. Di berbagai berita tuh biasanya. Ini lumayan. Kita terhormat ini bisa kehadiran Bu Sani ya. Iya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu Ibu untuk kami. Sama. Nah, kemudian salah satu hal lagi nih yang mungkin saya perhatikan ya, Bu Sani ini memiliki anak yang mengikuti jejak karir ibunya sebagai psikolog juga. Oke. Dan ada satu platform yang dimiliki oleh anaknya Bu Sani, yaitu Instagram sadari_diri. Oke, berarti kita bisa dong follow-follow kepo-kepoin ya. Gitu, selain follow Bu Saninya juga, nanti bisa follow platform milik anaknya Bu Sani juga. Oke, berarti kapan-kapan kita undang ya anak. Boleh kali. Boleh Bu Sani ya? Boleh banget. Baiklah. Nah, pertama kali bicara mengenai Bu Sani, saya sempat surrounding ke teman-teman saya Bu. Jadi di podcast Ngotak kali ini kami akan kedatangan seorang psikolog anak dan keluarga yang cukup terkenal. Kemudian saya sempat kasih tahu juga Instagramnya nih Bu Sani nih. Nah, satu hal yang langsung keluar dari teman saya waktu itu adalah, Salfok ibunya cantik banget. Yap. Terima kasih. Yang Salfok ini laki-laki atau perempuan nih? Perempuan waktu itu. Karena saya sempat ceritanya ke perempuan Bu. Jadi bukan yang subjektivitas lelaki lah ya. Berarti ini beneran ya? Beneran. Oke. Ini kalau ngomongin hari ini kita kedatangan Bu Sani, berarti topiknya tentang psikolog ya gitu ya, kan? Psikologi. Nah, kita punya topik kali ini ngomongin tentang psychological safety for childhood dan inner child. Nah, kira-kira nih sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh sama Bu Sani, apaan sih Tur psychological safety for childhood ini sama inner child? Oke, ini yang saya baca nih ya, baca terus dengerin juga di podcast, beberapa podcast, nanti boleh dikoreksi ya Bu kalau ada kesalahan. Ini kan supaya informasinya valid nih dari Ibu juga. Untuk psychological safety for childhood itu kurang lebih seperti ini, memastikan rasa aman, nyamannya seorang anak dari orang tua khususnya, sehingga si anak itu nyaman menjadi dirinya sendiri, tidak tertekan dan lain sebagainya. Berkembang dengan baik gitu ya? Iya gitu. Dan berkembang. Kemudian punya rasa percaya yang tinggi ke orang tuanya. Kalau ada masalah bisa cerita, tidak merasa tertekan gitu kira-kira. Insecure gitu. Insecure. Kemudian kalau inner child ini bisa jadi setelah
saya cari tahu ternyata ini bisa jadi dampak dari psychological safety for childhood yang tidak berjalan baik. Oke. Gitu. Jadi inner child itu semacam trauma masa kecil yang terbawa saat anak tumbuh dewasa yang biasanya bersifat destruktif. Oh. Nah, biasanya negatif ya? Negatif dan berdampak pada karakter dan pembawaan anak di masa depan. Berarti bahaya dong kalau gitu, nanti di dunia kerjanya jadi bahaya tuh. Oke, bukan hanya dunia kerja, tapi dunia keluarga selanjutnya atau bahkan dengan teman sendiri juga bisa berdampak itu. Oke, sip. Oke, nah kira-kira seperti itu Ibu yang akan kita bicarakan mengenai psychological safety for childhood dan inner child. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. Dari pengertian yang sudah kita cari tahu, kemudian sempat dengar-dengar juga dari podcast, benar gak sih Bu, psychological safety for childhood itu seperti itu pengertiannya, atau ada istilah lain yang ada di dunia psikologi yang beda penamaannya, tapi maksudnya masih sama? Ya, sebenarnya sah-sah aja sih kalau terminologinya mau disebut apa gitu ya, karena memang ini kan kekinian tuh kan kadang-kadang yang lebih mungkin mudah lah ya dipahami. Tapi intinya sama, bahwa memang anak itu tumbuh perlu dengan situasi yang nyaman ya. Kita orang tua perlu memberikan suatu ruang gerak yang cukup agar anak bisa tumbuh menjadi dirinya sendiri. Kita mengenal seperti ada pepatah mengatakan we cannot change the seed, but we can provide the right environment for the seed to grow. Ya, jadi kita nggak bisa merubah anak itu sendiri, tapi kita bisa menyiapkan lingkungan yang baik, yang tepat untuk biji itu bisa tumbuh gitu. Nah, jadi tugasnya siapa yang menyiapkan environment yang tepat itu adalah ya kita orang tua. Oke, berarti sah-sah aja Bu ya. Berarti kalau kita ngomongin itu namanya psychological safety for childhood gitu ya. Boleh. Boleh saja. Oke, kemudian kalau sempat baca-baca juga nih Raka. Jadi psychological safety itu selain untuk masa kanak-kanak childhood, ada juga yang berlaku di dunia kerja. Nah, gitu. Mungkin kalau misalkan dikaitkan dengan apa yang tadi Ibu sampaikan juga, ada nggak sih Bu jenis-jenis psychological safety yang kita belum tahu nih? Mungkin kalau kita kaitkan itu mengapa ada psychological safety for childhood, ada juga psychological safety for workers misalkan gitu. Itu mungkin ada kaitannya karena ketika dia kecil tidak merasa nyaman di keluarganya sampai akhirnya terbentuklah dirinya di masa depan yang menjadi dampak dari psychological safety for childhood yang tidak berjalan baik itu. Ya, memang tentunya kan kalau kita ngomongin seseorang individu itu kan sebenarnya itu satu kesatuan ya. Dari mana dia dibesarkan dari kecil, kemudian membentuk suatu personality atau kepribadian yang akhirnya berdampak pada performance dia di masa dewasa. Tentunya secara teori gitu mengatakan bahwa ketika anak itu bisa tumbuh dengan baik ya, ada kenyamanan ya, tentunya ketika dia dewasa dia akan menjadi individu yang unggul, individu yang lebih confidence gitu ya. Yaitu bisa saja karena itu dibawa dari bawaan dia dari kecil sampai kemudian diproses ketika dia dewasa. Makanya mungkin beda kali ya kalau anak-anak yang masa kecilnya itu bahagia gitu ya, secure, mungkin ketika dia dewasa juga dia akan merasakan rasa percaya diri, self esteem yang tinggi begitu, dibanding anak-anak yang mungkin tertekan, insecure. Ngebayang nggak misalnya di daerah konflik gitu, di mana tekanan ya, mungkin politik, kekerasan ya, banyak sekali ya, kita bisa prediksi ketika dia dewasa ya tentunya akan banyak sekali luka-luka batin ya, atau kepahitan masa lalu yang terbawa ketika dia dewasa gitu. Oke, minimal gini kali ya Bu, kalau misalkan kita kaitkan dengan konteks parenting yang ada di Indonesia, misalkan ada seorang anak yang dibesarkan dengan didikan yang keras oleh orang tuanya, kemudian bisa jadi ketika dewasanya dia akan jadi pribadi yang keras juga terhadap orang lain. Mungkin gitu kali ya Bu ya? Iya, betul. Apalagi kita mengenal tiga gaya parenting ya. Yang pertama
adalah otoriter, di mana orang tuanya itu keras kan, one way komunikasi, yang dia mau itulah yang harus dilakukan. Nah, orang tua seperti ini membangun anak karakternya keras, rigid, kaku ya, insecure jadinya, atau bahkan malah rebellious ya, pemberontak gitu, karena orang tuanya tidak ngasih space dia untuk beropini, untuk mengekspresikan pendapatnya dan sebagainya. Nah, ada parenting yang tipenya permisif. Permisif itu adalah orang tua yang seringkali justru memanjakan anaknya. Apa yang anak inginkan dia kasih ya, dia fulfill. Ini biasanya membangun karakter anak yang akhirnya nggak bisa berempati, semaunya sendiri, egois gitu. Ini juga tidak baik ya, karena orang tua ini terlalu lemah pada anak. Nah, ada parenting yang stylenya adalah demokratis. Demokratis itu adalah bisa mengutarakan pendapat orang tua, tapi juga tetap bisa mengakomodir pendapat anak ya. Jadi ada satu komunikasi dua arah dan ada satu mungkin kalau kita bilang tuh diskusi yang baik gitu ya untuk membuat satu peraturan. Nah, anak yang seperti ini biasanya akan tumbuh menjadi anak yang yang joyful ya, yang happy, yang kemudian confidence. Nah, seperti itu. Jadi memang parenting style dari orang tua itu sangat berdampak pada terbentuknya kepribadian seorang anak di masa yang akan datang. Oke. Nah, Bu Sani, kalau misalnya nih tadi konteksnya adalah parenting kan seolah-olah itu perannya orang tua nih gitu ya. Tapi sebenarnya untuk menjamin psychological safety tadi, rasa aman si anak, ada nggak sih orang-orang lain gitu ya, atau siapa saja nih yang berperan aktif untuk bisa menciptakan rasa aman nih bagi anak di masa kecil? Atau memang fokusnya hanya di orang tua saja? Memang sesuai dengan undang-undang perlindungan anak ya, karena anak itu kan dikatakan dia itu tumbuh tergantung dari lingkungannya. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas lingkungan adalah memang orang tua. Nah, orang tua itu sebenarnya bisa juga terdiri dari significant others. Jadi orang-orang yang memang bukan langsung orang tua, tapi berpengaruh pada kehidupan anak. Misalnya ya tadi kakek nenek ya, atau tante dan om, orang guru gitu ya. Jadi orang-orang yang signifikan yang menyumbang tumbuh kembangnya seorang anak gitu. Nah, jadi sebenarnya memang kalau dari undang-undang bagaimana anak itu tumbuh tergantung dari memang bagaimana orang tua itu mendidik mereka atau lingkungan tadi yang membesarkan mereka. Makanya kalau di undang KPAI seremnya banget ya sebenarnya anak yang salah, anak tuh nggak pernah salah gitu. Yang salah adalah orang tua gitu. Makanya kalau ada anak misalnya berperilaku misalnya merugikan orang lain atau amit-amit sampai membunuh gitu. Biasanya yang disidang tuh orang tuanya. Kenapa bisa sampai anaknya seperti itu? Makanya ada perlindungan KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah untuk melindungi hak-hak anak. Karena anak dirasa masih butuh orang tua gitu. Walaupun anak sendiri punya proses pemikiran tapi tetap yang bertanggung jawab adalah orang tua. Itu di Indonesia ya seperti itu. Berarti kontrol penuh itu tetap di orang tua ya, Bu? Bukan kontrol penuh. Tanggung jawab di mana anak dibesarkan ya. Oke, sip. Tapi anak tetap bisa ada satu ruang untuk membuat keputusan, membuat pertimbangan gitu. Tapi tetap orang tua perlu. Jadi orang tua makanya perlu tahu anak main sama siapa, anak lagi di mana sekarang ya. Bukan berarti dia mengontrol anak harus di mana, tapi orang tua perlu mengetahui itu gitu. Tapi Bu, misalkan ini delay nggak? Enggak sih Bu. Enggak sih. Ya. Nah, tapi misalkan gini Bu, kalau misalkan di rumah itu bukan hanya si anak dengan orang tuanya saja, tapi ada juga mbak gitu pembantunya, kemudian juga mungkin ada kakek neneknya yang tinggal bersama. Nah, kalau kasusnya seperti itu, apakah yang menjadi tadi ya, yang harus memastikan psychological safety untuk anaknya itu, apakah cukup orang tuanya aja atau tetap semua orang yang ada di rumah itu bekerja sama? Ya, sebenarnya makanya ada yang namanya support system. Support system itu adalah nggak hanya orang tua, tapi orang-orang signifikan yang ada di sekitarnya, termasuk tadi mbaknya, nenek, kakeknya, om, tantenya gitu. Jadi makanya perlu support system yang cukup valid ya untuk anak itu justru dipastikan akan tumbuh kembang dengan baik. Nah, di situ juga peran orang tua untuk memastikan hal itu. Jangan dong ambil mbak yang sembarangan misalnya, akhirnya mbak itu membesarkan membantu
mendidik anak tapi dengan cara yang salah. Kan banyak juga anak dibesarkan dari pembantu atau hanya babysitter aja tapi kemudian salah gitu. Nah itu tetap orang tua yang bertanggung jawab karena kan anak nggak bisa milih pembantunya, anak nggak bisa milih babysitternya, ya kan. Anak tergantung dari bagaimana orang tua mempersiapkan lingkungan buat si anak gitu. Makanya tadi anak itu bukan nggak bisa salah dalam arti kata kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab tetap orang tuanya. Gitu. Walaupun anak tetap punya tadi diproses untuk menjadi anak yang unggul. Bener sih Bu. Jadi saya pernah dengar juga nih ada salah satu artis yang cukup bagus menurut saya dalam hal parenting. Jadi setiap waktu gitu ya, mungkin entah setahun sekali atau beberapa waktu yang berkala, dia selalu ngajak dia sebagai suami, kemudian istrinya, anaknya, berikut juga mbak-mbaknya. Jadi ART-ART-nya juga diajak untuk konsultasi dengan psikolog. Jadi ketika nanti ada sesuatu yang menjadi perlakuan yang dilakukan untuk anak, jadi bukan cuma orang tuanya yang pinter, tapi mbaknya juga gitu. Mungkin itu bisa Iya, betul. Contoh ya Bu ya. Iya, itu salah satu contoh yang bagus. Itu artis top lah. Iya, artisnya bisa jadi role model. Si Omes. Bagus ya. bisa dicontoh banget. Iya, dan bisa ditiru sama masyarakat ya kalau yang nonton gitu. Oke, kemudian gini Bu, kalau dari kasusnya saya nih setelah baca-baca mengenai psychological safety, kalau misalkan kita dibesarkan dengan rasa percaya dari orang tua, kemudian kitanya merasa aman terhadap orang tua, pasti berpengaruh ketika dewasa ini menjadi anak yang terus terang, kemudian kalau ada masalah itu mau cerita ke orang tuanya. Jadi keluarga itu bisa jadi salah satu tempat untuk bercerita, nyaman untuk bercerita. Tidak seperti saya gitu. Saya termasuk orang yang malu bahkan enggan untuk bicara dengan orang tua. Karena pasti anggapan saya waktu itu kalau nggak dimarahin ya dikasih saran. Jadi takut duluan. Takut duluan. Sedangkan kalau bercerita dengan ke temen, ya kalau bercerita ke temen itu bisa lebih dapat feel-nya gitu loh Bu. Makanya saya lebih nyaman bercerita ke temen sebetulnya. Ya, betul nggak sih Bu kayak gitu? Alhamdulillah lah, Mas Fatur udah canggih banget lah sekarang. Intinya sebenarnya, ya kita sebenarnya bagaimana membuat anak nyaman untuk bercerita. Ya kan, kita juga orang tua bagaimana bisa jadi teman anak bukan jadi musuh anak, ya kan. Tapi dalam perjalanannya biasanya tetap aja ada kendala. Kayak anak lebih cocok sama temennya lah, lebih asik ngomong sama sahabatnya lah gitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri sih, apalagi anak-anak remaja ya kan. Kadang-kadang ngomong kalau nggak seumuran tuh kayaknya nggak nangkep deh gitu. Nah itu sebenarnya perjuangan orang tua, challenge-nya orang tua gitu. Jangan pernah mau menyerah gitu ketika anak sebenarnya memilih teman untuk jadi tempat curhat. Tetap orang tua bisa menyelami lah bagaimana anak bisa didekati ya dengan cara misalnya mengetahui hobinya, berbicara tentang bintang kesukaannya ya kan, idolanya. Itu kan kadang-kadang frekuensinya jadi sama, jadi bisa ngomong gitu. Kayak misalnya ada orang suka BTS, ya udah kita ya mau nggak mau mengetahui BTS itu apa, ARMY itu apa, ya kan? Mana si Jimin, mana si Jin gitu kan? Mana si V? Ya untuk apa? Supaya anak jadi lebih dekat karena kita tahu apa yang dia suka gitu. Siap. Nah, kalau ngomongin lingkungan tadi kan sudah ada kita ngomongin di rumah nih Bu. Nah selain orang tua di rumah, ini kan sebenarnya juga ada tanggung jawab yang di luar rumah nih, terutama seperti guru di sekolah. Ini juga wajib menerapkan perilaku-perilaku agar si anak merasa aman atau psychological safety di childhood tadi. Nah berkaitan dengan hal tersebut nih, ada satu kutipan yang sempat saya dengar dari Amy Edmondson. Ini ngomongnya gini dia, kira-kira begini ya Bu. Jadi sekolah itu menurut dia adalah tempat yang menakutkan gitu katanya, karena nggak mau dapat masalah sama guru, nggak mau nilai tugasnya jelek gitu kan.
Sehingga sikap-sikap masa kecil dulu itu dipengaruhi oleh banyaknya rasa takut tadi gitu kan. Nah, hal ini berdampak ketika di dunia kerja. Jadi dia menyorotinya di dunia kerja. Maka ada satu statement yang mengatakan this is how bosses act gitu loh. Jadi bos-bos tuh ya kayak gini juga gitu loh. Jadi memberi ancaman kepada karyawan, punishment yang lebih banyak daripada reward gitu kan. Sehingga bekerja dengan penuh tekanan. Nah, kalau menurut Ibu nih gimana nih peran guru, terus kemudian dampaknya nanti bagi anak-anak ketika dia sudah lulus? Ya, sebenarnya kan ketika anak berhubungan dengan guru, berarti dia berhubungan dengan tokoh atau berhubungan dengan tokoh otoritas. Tokoh otoritas itu adalah seseorang yang berwenang atas nilainya, berwenang atas tanggung jawabnya di sekolah gitu ya. Nah, sehingga hubungan anak dengan guru memang harus dibangun sedemikian rupa yang positif sehingga anak merasakan kenyamanan. Ngebayang nggak kalau anak sama gurunya nggak nyaman, takut ya, atau merasa tertekan? Biasanya anak tidak akan optimal performance-nya. Dan rekaman antara hubungan dia dengan guru sebagai tokoh otoritas akan terrefleksi dengan bagaimana nanti dia berhubungan dengan dia dan bosnya. Karena kan bos juga adalah tokoh otoritas juga, ya kan, yang berwenang atas dirinya. Nah, ini juga yang bisa menjadi traumatized ya. Kalau dia udah jelek hubungan dengan guru, ya jangan-jangan nanti dia membayangkan hubungan dia dengan bosnya sama seperti hubungan dia dengan gurunya yang tadi, yang menakutkan tadi. Nah, ini juga membahayakan, padahal belum tentu mungkin bosnya seperti itu, ya kan? Karena itu terrefleksi dari hubungan dia di masa kecil dengan gurunya. Oleh karena itu peran guru memang luar biasa. Zaman sekarang guru tuh udah nggak usah ditakutin, tapi guru tuh harus jadi sohibnya, ya kan, bisa tos-tosan, bisa curhat gitu kan, sehingga nyaman gitu anak punya bertanya, sharing ya, dan yakin guru itu bisa membantu dia juga kalau dia ada masalah. Nah, ini juga sangat berkontribusi dengan tumbuh kembangnya anak gitu, karena dia merasa dipercaya, merasa bisa dekat ya kan, merasa bisa mengungkapkan perasaan dan pendapatnya. Nah, oleh karena itu tadi bagaimana hubungan dia dengan guru saat ini sangat menentukan dia di kemudian hari. Berarti dari semua obrolan kita nih tadi tentang psychological safety for childhood, selain dari peran orang tua, kemudian kalau situasinya di rumah ada orang lain selain keluarga, harus dilibatkan juga supaya sama-sama memastikan anak itu nyaman dan aman menjadi dirinya sendiri. Selain itu di sekolah juga sama, ada peran guru dan mungkin peran para manajemen di sekolah mungkin untuk membuat kebijakan agar tetap memastikan si anak itu merasa nyaman, aman dan menjadi dirinya yang seutuhnya tanpa harus takut, tanpa harus malu-malu, sehingga nanti akan berdampak baik juga terhadap masa depannya kelak. Gitu kali Ibu ya. Betul banget. 100. Iya, mungkin itu juga kita ada di pemerintah sendiri kan ada standar sekolah ramah anak tuh Bu. Nah, itu kan artinya setiap sekolah harus menjadi tempat yang nyaman, yang ramah bagi anak-anak yang ada di dalamnya, seperti itu. Iya, setuju. Nah, setuju ya. Nah, kemudian tadi sempat bahas juga kita nih Bu, bahwa psychological safety for childhood yang tidak berjalan dengan baik akan menghasilkan sebuah istilah baru, yaitu inner child atau trauma masa kecil. Nah, saya sendiri sempat merasakan itu nih kalau dari kasus diri sendiri gitu ya. Punya nggak apa-apa jujur aja kali ya. Traumanya diapain Mas? Enggak, saya salah satu hal yang saya ingat dari ayah saya khususnya gitu ketika kecil adalah ayah saya sering marah-marah. Gitu, jadi banyak sekali memori-memori indah tentang ayah saya itu yang tertutupi. Gara-gara sebenarnya ya. Iya, padahal dalam beberapa situasi ayah saya tuh sangat baik. Gitu. Ya, Tapi karena betul. seringnya marah-marah itu, saya jadi agak trauma dan sampai sekarang bahkan ketika ayah saya marah, saya langsung udah ignore aja dan lebih baik menghindar karena nggak mau denger. Gitu. Ya. Nah, Ya betul sih, memang trauma masa kecil itu sangat akan membekas ya. Makanya sebenarnya kita juga ada yang namanya istilahnya trauma healing gitu. Jadi kalau udah terlanjur nih kayak kejadian contoh nyata gitu ya, sudah memang
terekam gitu ya, peristiwa yang tidak menyenangkan, bisa datang ke psikolog juga untuk di healing, namanya trauma healing. Trauma healing itu kita bisa deal dengan masa lalu ya. Banyak sih kadang-kadang ada anak yang mengalami pelecehan seksual ya, mengalami bullying ya, mengalami stres masa kecil karena parenting yang salah ya. Itu juga bisa menimbulkan satu tekanan tersendiri ya, yang membuat kedepannya itu anak akan terhantui ya, atau istilahnya parno lah ya, paranoid gitu ya, udah cemas duluan, khawatir duluan. Nah tapi sejauh ini ketika nanti bisa ada ikut sesi trauma healing, traumatic healing gitu ya, di heal, di dealing with the trauma, itu biasanya dia akan berdamai dengan trauma dan insya Allah bisa akan membantu dirinya terlepas dari traumanya dan bisa bekerja lagi atau belajar lagi dengan optimal. Oke. Nah, kalau dilihat tadi ya, trauma kan kesannya nih punya dampaknya selalu destruktif nih, merusak gitu ya. Tapi sebenarnya dalam beberapa kasus mungkin nggak sih si inner child ini atau trauma masa kecil ini punya dampak positif gitu. Misalnya balas dendam karena traumanya itu, tapi balas dendamnya positif gitu loh. Mungkin nggak sih, Bu, kayak gitu? Ya, kita punya sebenarnya ada 2 jenis stres, 2 jenis tekanan sebenarnya. Yang pertama tekanan namanya distress. Distress itu tekanan yang membuat orang destruktif ya, terganggu atau merusak ya dalam sisi perkembangan. Ada yang namanya eustress. Eustress itu adalah tekanan yang baik. Jadi stres yang sifatnya baik. Karena dengan stres itu membuat seseorang menjadi jauh lebih unggul gitu kepribadiannya. Contoh misalnya di kantor dapat bosnya yang serem gitu ya, atau bosnya itu galak gitu ya. Nah, dibanding dia akhirnya menghindar atau dia murung, tapi akhirnya dia malah bekerja dengan lebih sistematis, ya datang ke kantor lebih cepat, lebih terstruktur nyatatnya, ya kan, lebih cepat kerjaannya selesai. Artinya ternyata tekanan itu kalau dirubah menjadi suatu yang sifatnya tantangan yang positif, akhirnya jadi positif gitu. Ya kayak tadi misalnya ada anak yang traumanya pelecehan seksual gitu ya, ketika dia masih kecil karena misalnya dia menjadi korban pelecehan seksual dari supirnya misalnya. Nah ketika dia dewasa, dia bertekad nih jangan sampai anaknya mengalami hal yang sama. Makanya dia mungkin membuat sistem di rumah itu yang sehat ya, sehingga tidak ada misalnya kontak kontak fisik antara misalnya supir dengan anaknya misalnya begitu ya kan. Jadi banyak juga sih trauma yang sudah dialami seseorang, tapi dia akhirnya membuat antisipasi supaya masa depan atau nanti ketika dia berkeluarga nggak terjadi pada anaknya gitu. Itu sih sebenarnya bisa jadi tergantung regulasi emosinya ya, tergantung penataan hatinya dan tergantung tekad ke depannya bagaimana. Karena kalau balas dendam itu kan jadinya negatif. Terus kemudian dia akhirnya terpuruk, jadi dia kayak malah depresi, itu kan juga jadinya destruktif gitu kan. Nah, jadi tergantung tadi kemampuan seseorang mengelola itu menjadi hal yang positif. Oh, berarti ini ada kaitannya juga dengan ini kali ya, Bu. Kalau misalkan inner child itu bisa bersifat destruktif, itu karena dirinya belum selesai dengan dirinya sendiri. Mungkin iya, gitu. Belum tuntas, belum move on, belum bisa deal with it gitu kan, betul. Jadi sebenarnya nanti Mas bisa juga datang ke Papa, nanya gitu kan, kenapa dulu Papa marah-marah? Sebenarnya bagus nggak? Jadi kita diskusi. Mungkin saat itu Papa akan mengatakan gitu bahwa, aduh saat itu aku mau stres banget atau nggak tahu pengeluarannya gimana atau nggak punya cukup wawasan parenting misalnya. Nah dengan demikian bisa jadi akhirnya kita bisa terima gitu. Jadi kita nggak trauma lagi. Itu bisa sih selama papanya masih ada, ya kan bisa diajak bicara gitu. Oke, kemudian ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh pendengar dari podcast Ngotak, dan ini sedikit relate juga dengan apa yang tadi sampaikan terkait pengalaman masa kecil saya, Bu. Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jika ada anak yang selalu berada di tengah-tengah keributan orang tuanya sejak kecil, otomatis anak tersebut tumbuh dengan trauma. Kemudian ketika dewasa, orang tersebut selalu merasa berada dalam tekanan, selalu merasa takut khususnya kepada orang yang bicaranya kasar atau nada yang membentak. Dengan kata lain, orang tersebut jadi pemurung dan sensitif. Nah, dia bertanya bagaimana caranya si anak tersebut bisa mencari kebahagiaannya sendiri dan lebih terbebaskan dari trauma masa lalu tersebut selain tadi dia selesai dengan dirinya sendiri. Ada nggak Bu cara-cara instan atau cara-cara mudah yang bisa dilakukan?
Itu kan sebenarnya namanya retraumatisasi. Retraumatisasi itu dialami seseorang yang mengalami kondisi yang sama. Jadi kayak waktu itu dia mengalami suatu tekanan karena suara keras ya, waktu pada masa kecil karena ada mungkin di dalam pertengahan pertikaian orang tua. Ketika dia dewasa, jadi dia nggak bisa sanggup mendengar suara keras gitu kan. Jadi namanya retraumatisasi. Jadi ingat lagi ke masa lalu. Sebenarnya sih bagusnya memang didampingi oleh psikolog ya untuk healing dari traumanya. Tapi kalau cara-cara mudah sebenarnya dia harus harus tahu dulu stimulus apa yang buat dia tertrigger. Misalnya ini kan stimulus suara misalnya. Nah, biasanya kalau kayak gitu kita membiasakan dia dengar suara orang, rekaman suara yang teriak-teriak gitu. Jadi dia biasakan mendengar itu tanpa harus asosiasinya ke dalam masa lalu. Jadi dia dengar orang suara teriak, tapi dia tahu ini lagi teriak karena nyanyi, atau teriak karena lagi teriakan main bola misalnya, atau teriak karena manggil seseorang gitu, tukang bakso misalnya. Nah jadi dengan dia diulang-ulang ya, dengan intensitas suara tertentu ya, akhirnya dia akan terbiasa ya, dan akan membangun asosiasi baru bahwa suara keras bukan berarti karena lagi berantem, tapi suara keras karena berbagai macam tujuan. Nah, asosiasi itulah yang akhirnya bisa membangun satu healing tadi ya. Jadi dia nggak retraumatisasi lagi dengan kondisi yang sama. Ya, ini ada cerita lain juga nih, Bu. Mirip ya, beda kasus sih dengan cerita yang tadi gitu ya. Bedanya adalah di kondisi yang kedua nih, ada seorang anak yang orang tuanya justru permisif tadi, nurutin semuanya. Cuma ada satu anggota keluarga lain. Oh, orang tuanya yang keras. Orang tuanya keras, orang tuanya keras, justru malah ada intervensi dari orang lain ya, yang juga berada di keluarganya tersebut. Contoh misalnya uaknya, pamannya gitu ya, yang mungkin tinggal bersama tapi dengan perlakuan yang berbeda. Nah, karena intervensinya berbeda antara orang tua sama si uaknya. Nah, pada saat dewasa ternyata si anak nih jadi egois nih dari ke hampir setiap aspek kehidupannya. Ini sebenarnya yang mempengaruhi apakah si orang tua yang tadi keras atau justru karena ada intervensi dari uaknya yang justru kayak mengganggu polanya atau bagaimana nih? Nah, justru ini yang menarik ya. Jadi ketika anak dibesarkan dengan parenting style disebutnya ya, walaupun parenting style itu bukan hanya dari parents ya, dari boleh, dari kakek nenek boleh, tapi parenting style yang tidak konsisten justru membuat anak tidak stabil. Karena ada tidak kekonsistenan. Jadi di sini keras, yang di sini lembek banget misalnya, yang mungkin tadi orang tuanya otoriter, tapi nenek kakeknya permisif, itu kan tidak konsisten ya. Nah itu membuat anak menjadi unstable, menjadi tidak stabil dalam psikologisnya gitu. Jadi ya memang balik lagi, kalau menurut saya sih ketika anak sudah dewasa dia punya cara kok untuk bisa menanggulangi dirinya, merubah dirinya. Jadi ketika anak sudah dewasa itu sudah bukan lagi tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Namanya udah orang dewasa. Ya dia memiliki hak atas keputusannya. Ya jadi ketika dia egois, ya kita nggak bisa lagi bilang dulu sih papanya egois, nggak bisa lagi. Papanya terlalu keras atau permisif, nggak bisa. Tapi ketika dia udah sadar, ketika dia sudah dewasa, dia dianggap sudah bisa mencari tahu apa yang baik akan dia lakukan. Ya wawasan seperti apa yang dia perlu tahu sehingga dia bisa merubah dirinya. Dan dia tahu akan pergi kemana untuk memperbaiki dirinya juga, mengimprove gitu. Jadi udah bukan lagi tanggung jawab orang tua sih kalau udah dewasa. Itu ada batasannya nggak Bu? Kayak apakah memang 17 tahun itu menjadi pas untuk dianggap dewasa, atau ada usia-usia tertentu, atau ada satu milestone gitu? Kapan disebut dewasa nih? Kalau dari tahapan perkembangan anak secara teori ya itu dibatasi usia 21 tahun. Sebenarnya anak itu sudah dianggap dewasa awal ya. Nah ini sejalan juga dengan KPAI, Undang-Undang KPAI itu kalau nggak salah antara 19 tahun atau 20 tahun anak sudah dianggap dewasa awal gitu. Jadi sudah tidak lagi bertanggung jawab, orang tua bertanggung jawab lagi. Makanya mereka bisa kena hukuman. Tapi di bawah itu apapun permasalahan anak, tawuran, kriminalitas, biasanya anak tidak dihukum tapi direhabilitasi gitu. Diadakan satu
penanganan dari pemerintah untuk dibentuk lagi perilakunya dan kepribadiannya. Jadi masuk ke dalam camp anak lah untuk rehabilitasi gitu biasanya. Gitu. Jadi ada undang-undang dan ada memang dari sisi teori perkembangan anak sampai umur 21 tahun. Saya baru dewasa. Oh iya, saya sudah sangat dewasa berarti. Gak usah disebut umurnya lah ya. 25. Saya 24. Sudah setahun. Lanjut. Baik, berarti gini Bu ya, setelah kita dengar-dengar tadi apa yang disampaikan oleh Ibu, kita udah tahu bahwa ada beberapa hal dari pola asuh orang tua yang bisa memberikan dampak, entah itu dampak negatif maupun positif. Nah, tapi setelah anak itu dewasa, kembali lagi semua prosesnya atau tanggung jawabnya itu kembali ke anaknya. Nah, sekarang ada beberapa orang termasuk kami di sini yang ingin sekali nih belajar supaya menjadi orang tua yang lebih tepat gitu ya untuk bisa mendidik, membersamai anak gitu. Nah, di sini ada salah satu pertanyaan lagi dari pendengar kami. Kira-kira menurut Ibu apa saja hal penting yang bisa diajarkan orang tua kepada anak di rumah agar psikologis anak itu bisa berkembang secara maksimal? Mungkin bisa dalam bentuk kegiatan atau hal-hal sederhana atau bisa juga pembelajaran yang dilakukan secara berkala. Iya, mungkin saya lebih ada 4 faktor penting kali ya yang orang tua harus perhatikan dalam dalam membimbing anak atau mengasuh anak. Yang pertama harus ada attention. Attention itu perhatian. Jadi anak harus diperhatikan, ya, nggak boleh anak itu diacuhkan. Ya, diperhatikan apa yang dia lakukan, masalah apa yang dia lagi alami. Jadi ada perhatian, attention. Yang kedua harus ada affection. Affection itu adalah satu ekspresi emosi kedekatan, ya. Jadi ada hugging, elus-elus, ya, boleh ada, kalau anak-anak, mungkin anak kecil tuh suka ada pijitan-pijitan halus gitu ya, namanya affection, ya, itu harus selalu ada supaya anak merasa kehangatan, ya, dekat secara emosional. Yang ketiga ada yang namanya acceptance. Acceptance itu adalah penerimaan. Jadi orang tua nggak boleh ngebanding-bandingin anak satu dengan yang lain atau dengan anak tetangga, dengan anak kucing gitu, dengan menerima lah kelebihan kekurangan anak, ya, keunikan anak, ya. Bersama-sama juga mencari cara untuk mengatasi solusinya apabila anak ada satu kelemahan atau weakness, ya. Tapi tetap acceptance, terima dia apa adanya, ya. Nah, yang keempat adalah routine activities. Jadi orang tua juga harus tetap melakukan kegiatan rutin bersama dengan anak, ya. Ada sarapan kah, ada makan malam, ada tamasya bareng, ya. Ada nyanyi bareng, baca Quran bareng. Pokoknya ada routine activities. Nah, dengan demikian bonding kita sama anak tuh cukup kuat. Nah, once anak memang nanti ada satu masalah, ya kita akan dicari sama anak untuk diajakin ngobrol gitu. Karena apa, bondingnya sangat kuat. Gitu. Itu sih kalau dari saya. Oh berarti dari keempat peran orang tua itu bisa dikatakan bahwa keempatnya dalam bentuk interaksi gitu ya. Orang tuanya harus berinteraksi dengan anaknya, entah dalam bentuk atensinya, afeksinya, sampai dengan kegiatan rutin yang harus dilakukan. Gak boleh dicuekin ya. Iya, betul. Terus kalau misalnya bicara kita ya yang udah dewasa pun bahkan ada yang namanya 5 love languages. Oke. Jadi kita tuh senangnya diperlakukan seperti apa? Ada yang sukanya diberikan words of affirmation, jadi suka dipuji, suka diberikan pengakuan. Ada juga yang suka body language gitu, jadi lebih sentuhan-sentuhan. Kalau sudah disentuh kayaknya itu naluri ya, Bu. Atau ada juga quality time. Ya, jumlahnya itu ada 5. Nah, artinya bukan hanya anak yang perlu itu hal-hal seperti itu, tapi dari ketika kecil ya, Bu ya. Perlu hal yang seperti itu. Iya, mirip lah ya sebenarnya. Iya, mirip ternyata teorinya. Oke. Kemudian ada nggak Bu saran atau pesan bagi kami para calon orang tua yang mungkin atau udah punya anak nih, karena ada beberapa teman saya juga udah punya anak, supaya bisa mempersiapkan baik itu fisik kami atau psikis kami dengan baik agar nantinya
kami bisa mendidik anak dengan baik dan tidak menjatuhkan anak ke dalam lubang yang bernama inner child atau kesalahan-kesalahan dalam parenting lainnya? Ya, yang pertama menjadi orang tua itu harus mentalnya kuat. Ready dulu, mental readiness, kesiapan mental. Jadi orang tua itu adalah ibadah gitu kan, karena ada titipan dari Tuhan lah untuk kita kembangkan, amanah untuk kita optimalkan. Jadi dengan mental yang kuat, kita juga akan kreatif dalam mencari solusi yang ada ketika kita menemukan hambatan atau kesulitan. Karena mendidik anak itu banyak seninya gitu, nggak ada teori yang satu pun yang pas gitu juga nggak ada. Banyak seni, banyak improvement ya, banyak think outside the box-nya gitu ya. Jadi kalau ngikutin juga ya susah. Tapi karena anak tuh beda-beda, karakter anak beda-beda. Jadi dengan kekuatan mental tadi dan ini adalah ibadah ya, menyempurnakan keimanan, insya Allah kesulitan apapun bisa kita lakukan gitu. Jadi jangan sampai mengeluh, ini anak gue gini banget ya gitu, udah dibalikin lagi aja atau apalah gitu ya, jangan. Karena itu kan ada doa ya, berkatalah dengan baik ya, selalu positive thinking, menerima anak apa adanya, genuine ya. Jadi jangan ada jangan ada conditional love, jadi cinta bersyarat gitu kan. Nah terutama dengan pasangan harus kompak, suami dan istri harus kompak bagaimana mendidik anak. Makanya biasanya ada yang namanya pre-marriage counseling. Salah satunya adalah bagaimana nanti diskusiin dalam mendidik anak mau seperti apa, supaya nggak pecah kongsi, istri kemana, suami kemana, anaknya yang nantinya yang korban gitu, jadi ketidakkonsistenan orang tua. Itu sih. Wah ini luar biasa banget, ini sih sudah insightful nih, whole package. Benar, setuju. Iya. Nah ini berarti nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya bisa langsung tanya ke Bu Sani ya gitu ya. Kontak langsung ke Bu Sani. Nah tapi untuk rekomendasi nih Bu Sani, kira-kira buat kami ini ada gak sih buku-buku yang bisa, kayaknya kan kalau buku di luaran banyak banget nih, kita sampai bingung mana yang bagus mana yang enggak. Nah yang direkomendasikan sama Bu Sani ini kira-kira ada buku apa ya terkait dengan parenting dan psikologi? Mungkin yang jadi buku andalan. Sebenarnya yang namanya nambah wawasan itu dari mana aja sih menurut aku? Yang cocok aja, kan ada ibu-ibu yang senangnya dari majalah tabloid ya kan. Ada bapak-bapak senangnya dari WHO misalnya, keluarannya WHO. Ada yang melalui kayak buku-buku. Jadi tergantung orangnya sih. Kalau yang senang baca buku, ke Gramedia atau kemana juga banyak. Tapi kalau nggak sempat ya bisa dari Google juga bisa sih. Ya kan yang penting narasumbernya terpercaya gitu. Jangan bukan psikolog gitu misalnya kan, jadinya kan aneh juga gitu. Jadi insya Allah dengan narasumber yang terpercaya apapun bisa menurut aku bisa aja menjadi penambah wawasan para orang tua, calon orang tua dan para orang tua. Yang penting jangan lelah untuk mencari ilmu. Jangan merasa cukup untuk menimba ilmu gitu. Kadang-kadang udah gue udah cukup nih, nggak perlu lagi ditambah. Padahal ilmu itu berkembang terus dari waktu ke waktu gitu. Takutnya ketinggalan zaman kan. Udah sampai mana orang tua masih lihatnya yang mana gitu. Dan yang penting lagi, yang harus mempersiapkan itu semua, belajar bukan hanya kita yang udah jadi orang tua ya. Betul. Tapi dari sekarang benar banget. Yang gitu. masih muda ya. Yang masih muda yang untuk awal-awal mempersiapkan. Saya dong. Yang mau kawin gitu. Amin. Kita aminin aja dulu ya Bu. Yang baik-baik mah diaminin. Ya amin deh kalau gitu. Oke, kita udah belajar banget nih dari Bu Sani terkait parenting, khususnya psychological safety for childhood dan juga inner child nih. Apa ya, kalau misalkan kita ibaratkan ini seperti tatap muka langsung dengan psikolog, kita apa ya namanya, konsultasi yang berbayar gitu. Yang padahal ini nanti kalau udah dipublish bisa didengarkan dengan cara yang gratis. Iya. Ini ya Allah, terima kasih banget kepada Bu Sani. Benar-benar. Sekali lagi ya Bu Sani, terima kasih banyak atas waktunya ini menjelang-jelang maghrib gitu ya, di sore hari gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua pendengar bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari obrolan kita kali ini. Gitu. Oke, kemudian tadi sempat disinggung juga oleh Raka. Nanti kalau ada yang mau mengikuti Bu Sani atau bertanya-tanya mungkin kepada Bu Sani atau tertarik untuk konsultasi dengan Bu Sani, bisa di follow di Instagramnya Bu Sani ya Bu?
di @sani_budiantini kalau tidak salah ya. Iya, mantep banget. Oke, kemudian jangan lupa tadi kita di awal juga sempat bilang anaknya Bu Sani punya salah satu platform ya yang terkait tentang psikologi, yaitu @sadari_diri. Nah itu boleh di follow juga sebagai bahan untuk kita belajar tadi selain dari buku-buku atau informasi lainnya. Harus nambah referensi sebanyak. Betul, karena kalau saya perhatikan banyak banget istilah-istilah psikologi yang mungkin sudah terjadi dari zaman dahulu, tapi kita baru sadar, oh ternyata itu ada loh, ada namanya juga. Nah salah satunya ini inner child, psychological safety. Dulu kita nggak sama sekali pasti. Bagi saya. Ya gitu. Ya jadi hopefully teman-teman bisa belajar banyak hal dari pertemuan kami dengan Bu Sani. Dan kalau sudah dapat insight dari pertemuan ini, teman-teman boleh share ya. Betul. Ke kita. ya betul. Kemudian kalau misalkan sudah dengerin juga kan bisa tuh di share, kemudian kasih semacam task-tasknya ya, feedback gitu. Ya baik, kita rasa cukup sekian Bu Sani. Semoga bermanfaat semuanya ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke. Ya, dengan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, Ya, waalaikumsalam waalaikumsalam, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sani. Sampai ketemu lagi Bu di lain kesempatan. Ya, dadah. Dadah. Oke, keren banget ya Bu Sani itu. Jadi bingung mau ngomong apa, banyak banget manfaatnya terutama bagi kita yang masih muda, yang belum menikah atau baru menikah atau baru banget punya anak, mempersiapkan tentang parenting di awal gitu ya. Ini ada banyak sekali tadi poin-poinnya juga banyak yang gue catat gitu. Udah ya. banyak hint-hintnya nih. Jadi kita saranin ketika dengerin kalian siapkan juga catatan. Betul. Langsung dicatat tuh. Karena tadi Bu Sani juga nyebutinnya banyak sekali tips-tips, terus kemudian poin-poin yang bisa jadi concern untuk di parenting. Betul. Di masa-masa Dan ada awal. beberapa hal yang harus dilakukan juga terkait persiapan kita menjadi orang tua. Betul. Itu penting banget. Oke. Gue rasa cukup sekian Tur. Udah banyak banget ini, belajar banyak ya hari ini. Iya. Terima kasih banyak para pendengar podcast Ngotak gitu ya. Sampai ketemu lain waktu di podcast yang lain. Gue Raka. Gua Fatur. Sampai jumpa. Di lain kesempatan. Bye. Bye.